Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-mu'allif hafizahullah wa ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi wa bi karamatihi amin ya rabbal alamin. Mazilna fi babi al-ilm ila anqal fa'ulima mimma marra mazil fa'ulima mimma marra annahu yata'ayyanu ala kulli man lam ya'lam an yas'ala ahla dzikri wa hum al-ulama'ul amilun an-nasihun lillahi wa li rasulihi wa li 'ammatil mu'minin. Wal yahzar an yas'al an dinihi man laysa bihadzal wasfi minal ulama'i mimma yatlubu bi ilmihi ad-dunya wa yattakhidhuhu masidatan wa syabakatan li jam'i khutamiha fahzar minhu wa firra firaraka minal asad fa inna dararahu 'alaika aktsaru min naf'ihi laka lianna man lam yu'man ala dini nafsihi fa kaifa yu'man ala dini ghairihi fafham. Kesimpulan daripada apa yang telah diuraikan pada sesi-sesi yang terlalu terkait dengan sifat-sifat seorang guru, seorang murabbi, seorang mursyid yang harusnya kita itu berguru dan membina jiwa kita, akhlak kita dan badan kita kepadanya. Bahwasanya kita wajib membina diri, membekali diri dengan ilmu. Ilmu itu saja tidak cukup, tapi harus dibekali dengan prakteknya. Praktek itu saja tidak cukup, tapi harus ada pengawasan dari seorang mursyid, seorang guru. Kalau lengkap itu, maka seseorang itu akan sempurna di dalam mendapatkan teori sekaligus menerapkannya sesuai dengan anjuran. Oleh karena itu, maka wajib bagi setiap muslim yang tidak tahu dengan syariat yang akan dilaksanakannya, dia wajib bertanya kepada ahli zikir. Sudah dijelaskan kemarin pada sesi yang lalu, menafsirkan ayat firman Allah Ta'ala yang berbunyi fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hendaknya kalian bertanya kepada ahli zikir.
Siapa ahli zikir itu? Dan kenapa dikatakan ulama al-amil, an-nasih lillahi wa li rasulihi wa li amatil muslimin disebutkan sebagai ahli zikir? Karena Allah Ta'ala bangga kepada mereka. Kaitannya itu ahli zikir dengan mereka itu kaitannya dijelaskan dalam hadis Nabi. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa wa khaffat alaihimul malaikah wa hasyatumur rahmah wa nazalat fihim as-sakinah wa dzakarahumullah fi man indah. Itu ahli zikir itu. Jadi bukan ahli zikir itu yang dimasukkan di sini adalah seorang yang berzikir terus, tidak. Masih afdalan ulama daripada ahli zikir. Ada ahli zikir tapi bukan ulama. Tapi kalau ulama insyaallah ahli zikir. Karena yang dimasukkan dengan zikir di sini adalah melakukan sesuatu, ucapan maupun tindakan yang mengingatkan kita kepada Allah. Itu zikir namanya. Nah, tapi di sini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahli zikir. Bukan berarti ahli zikir itu adalah yang suka berzikir, tidak. Tapi ulama yang disebutkan dan dibanggakan Allah Ta'ala di depan para malaikatnya di atas sana. Banyak dan sering kali Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bukan semua ulama mendapatkan kemuliaan seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, maupun kemuliaan yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Qurannya. Bukan. Yang karena mereka Allah turunkan setiap waktunya hujan, yang karenanya mereka semua rahmat Allah turunkan melalui mereka, yang karena mereka Allah akan mengangkat dan menahan turunnya azab, yang karena mereka kemudian Allah curahkan rahmat dan anugerah. Itu bukan semua ulama itu. Tapi ulama yang tersebut yang termasuk daripada ulama yang ahlu zikir. Siapa ulama ahlu zikir itu? Yang dibanggakan Allah Ta'ala itu, yang sifatnya adalah wahum al-ulama'ul amilun. Bukan cuma punya ilmu, tapi ilmunya diamalkan. Itu maksudnya. Sehingga apa? Yang paling tahu dengan sunnah itu para ulama, tapi yang paling getol dengan sunnah adalah ulama juga. Yang paling tahu dengan haram itu adalah ulama. Yang paling menjauhi haram itu adalah ulama. Yang paling tahu dengan makruh itu adalah ulama. Yang paling menjauh daripada pekerjaan yang dimakruhkan itu adalah ulama. Nah, itu ulama yang dia itu menasihati karena Allah dan untuk Allah di jalan Allah, itu artinya lillah di situ. Dikasih uang, nggak dikasih uang, bukan orientasinya. Dan Ustaz berharap kalian semua termasuk daripada ulama tersebut. Oleh karenanya, jadi Ustaz di sini selalu membagi-bagikan karamah di dalam mendidik anak-anaknya itu semuanya. Nggak ada yang dialih-alihkan, nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang samar-samarkan, tapi semuanya Ustaz buka semuanya. Karena Ustaz berharap untuk kalian seperti yang Ustaz harapkan untuk diri kita, bahkan lebih. Dan itu adalah sifatnya seorang mukmin, dan semoga kita semacam itu semuanya ya. Bahwasanya Abu ya Al-Habib Hasan rahimahullah rahmatul abrar pertama kali mendidik anak-anaknya itu harus yakin bahwasanya rezeki itu dunia itu orientasi. Walaupun ya selalu ada namanya manusia, nggak bisa kita itu membersihkan diri ya. Hanya Allah yang bisa membersihkan diri kita. Cuma kita katakan demikian untuk membantu mujahadah kita supaya kita itu benar-benar berhasil. Tidak ada satupun di antara kita yang nggak suka dunia. Semua suka dunia. Karena kita hidup di dunia. Kita mau sedekah perlu dunia. Kita mau kawin perlu dunia. Kita mau bikin pondok perlu dunia. Jadi kita menyenangkan orang perlu. Nggak cukup dengan ilmu saja, mau kasih Al-Quran aja gitu, kasih bacaan ayat Al-Quran saja kurang. Kita pun tak perlu dunia. Tapi yang dilarang itu oleh Allah Ta'ala, menjadikan dunia dalam hati itu dilarang. Menjadikan keluarga kita dalam hati itu dilarang. Dalam hati cuma tempatnya Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga apa? Supaya benar-benar itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, maka yang paling pertama kali kita harus yakini
adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan kalian, prosesnya itu pertama kali dari sperma yang diletakkan di dalam rahim ibu kalian. Lalu kemudian sperma itu berkembang menjadi semacam lintah gitu, darah yang kental. Kemudian berkembang menjadi potongan daging. Kemudian berkembang menjadi berbentuk. Daging itu berbentuk, ada kepalanya, ada kakinya gitu. Sampai kemudian lengkap bentuknya. Ketika lengkap bentuknya, yujma' khulquhu, lengkap bentuknya itu ketika umurnya itu 4 bulan dalam rahim ibu. Saya bersyukur karena tidak akan mengalami. Kenapa? Karena itu sesekali yang mengatakan enak ya jadi orang laki. Enggak enak. Tapi yang enak itu jadi kita sendiri. Karena Allah Ta'ala memberikan nikmat dan anugerah masing-masing sesuai dengan porsinya. Perempuan ada kesenangan, ada kesusahan. Laki-laki juga seperti itu. Sebagaimana perempuan ada kekurangan. Baru-baru ini ada sebuah tema yang membicarakan terkait apa yang bisa dilakukan oleh perempuan dan apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, itu yang semacam itu sesuatu tema yang provokatif, bagus itu. Karena apa? Memantik perhatian kita, apa sih maksudnya gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki, apa yang dilakukan oleh perempuan, oleh wanita. Artinya yang khususia, yang tidak mungkin bisa dilakukan gitu. Sama seperti misalnya perempuan bisa melahirkan, kita nggak bisa, karena kita nggak bisa hamil, kita nggak bisa haid, kita nggak bisa istirahat sholatnya, terus sholat, nggak ada liburnya. Kalian kan ketika libur kan, ketika dibangun nih haid, kan senang gitu. Nah, kita nggak pernah senang itu karena nggak ada liburnya kita. Liburnya kapan? Kalau sudah mati baru libur. Tapi kalian tidak ada liburnya. Jadi bisa kalian rasakan, enak ya nggak sholat? Enak Ustaz. Nah, gitu. Ustaz nggak bisa merasakan. Kalau sekalian tanya pada Ustaz enak nggak sholat? Nggak bisa merasakan karena sholat terus. Nah, tapi kalian bisa menceritakan gimana pengalaman kalian ketika nggak sholat 5 waktu itu. Apa saja yang kalian lakukan, yang kalian dapatkan daripada teman kalian setan itu gitu. Nah, karena dengan kalian tidak sholat, berarti kalian kurang bertawud kepada Allah, kurang bisa membentengi diri daripada setan. Nah, sehingga mudah dirasuki oleh setan. Oleh karenanya nanti kalau kamu itu sudah kawin, lihat, kebanyakan masalah terjadi pada suami itu ketika kamu itu dalam keadaan haid. Nah, oleh karena itu justru ketika kamu itu sedang haid, itu memerlukan kepada benteng yang lebih kuat daripada biasanya. Jadi kalau berzikir kamu itu biasanya 1 jam, ketika haid itu harusnya 2 jam. Bukan malah bangun nih haid, tahajud haid. Justru bangun berzikir, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai gantinya kita lakukan. Karena Allah Ta'ala memberikan segala kekurangan itu pasti ada sisi kelebihan. Nggak mungkin nggak ada yang bisa dilakukan. Seperti misalnya sekarang puasa, sunnah puasa Rajab bagi yang di rumah, bukan di pondok. Di pondok tetap sunnah, tapi karena kita punya aktivitas yang lebih besar pahalanya, maka kita tidak mendahulukan yang lebih besar pahala, kita tidak mendahulukan yang tidak besar pahalanya daripada yang lebih besar pahalanya. Karena semua kebaikan yang menular kepada orang lain itu lebih baik pahalanya ketimbang kebaikan yang menular yang untuk diri kita sendiri. Puasa itu kita sendiri, nggak bisa menular kepada orang lain. Tapi kalian belajar, kalian menghafal, kalian mencatat, kalian mentalkis, nah itu bermanfaat untuk umat nantinya. Sehingga setiap kebaikan yang menular kepada orang lain itu lebih baik daripada kebaikan yang hanya untuk diri sendiri. Nah, sehingga bisa dipastikan kalau seumpama yang terjadi seperti yang terjadi kepada murid Imam Abi Hanifah, di mana murid Imam Abi Hanifah dengan bangganya dia mengatakan, alhamdulillah saya puasa guru. Kamu waktu puasa berarti kan kamu berbuka? Iya guru. Kapan kamu berbuka? Sebelum sholat apa setelah sholat? Sebelum sholat.
Apakah dengan kamu berbuka kamu ketinggalan takbiratul ihram bersama imam ketika sholat maghrib? Gal iya. Ya sudah, berarti mulai besok nggak usah puasa lagi. Hanya ketinggalan takbiratul ihram saja bersama imam, ya, maka lebih baik nggak usah puasa. Kenapa? Bagi thalibul ilm. Tapi bukan bagi yang bukan thalibul ilm, ya lebih baik puasa. Karena Nabi SAW tidak pernah diriwayatkan berpuasa yang lebih banyak selain bulan Ramadan melebihi daripada bulan Rajab. Nah, tapi kalau untuk para santri enggak. Nah, Buya Sayyid Muhammad Al-Maliki di dalam mendidik anak-anaknya, murid-muridnya, ya, santri-santrinya itu seperti itu. Jadi mereka itu harus memahami benar keunggulan ilmu, kemuliaan ilmu, nilainya ilmu yang sedang kita berada di dalam ranahnya itu mulia luar biasa. Izzul ilm itu, kemuliaan ilmu itu nggak bisa diduakan dengan apapun juga, nggak bisa ditandingi. Nggak bisa dibandingi, nggak bisa senilai dengan amal kebaikan yang bagaimanapun, nggak bisa. Fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri. Dengan kamu mendapatkan ilmu, kamu akan unggul dari semua macam kebaikan. Ahli ibadah, ahli ahlakul karimah, ahli sodako, ahli-ahli yang lainnya, ulama itu lebih unggul pada mereka semuanya. Dan kalian unggul bukan cuma di dunia, tapi di dunia sampai di akhirat nanti. Itu siru ilaihi wa huttu fi majlisil ilmi sirrun bihil wizru anna tuhattu ya jahilan gadra husma ma mislahu gattu wa rizqu ya'tika sahlan wa in amma fin nasi gahtu. Katanya, artinya tidak ada yang lebih baik daripada ilmu, nggak ada. Nah, oleh karenanya kalian bersyukur, nggak ada habis-habisnya gitu. Kalian harus bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan kalian bisa bertambah bersyukur ketika kalian mengevaluasi diri. Coba kalian selama di rumah kemarin gersang kan? Gersang, maksiat, sampai maksiat itu bosan. Setiap hari mau tidur TikTok. Mau tidur TikTok. Padahal itu kenapa saya katakan haram? Ya kebaikan maksiatnya. Ya kesian deh, nggak sadar bahwasanya diri kalian itu ditelanjangi, kalian itu dipermalukan, aib kalian diruka. Gitu. Coba lihat objek yang ada di situ. Lebih banyak yang laku itu yang perempuan kalau yang menjadi pemerannya atau laki-laki. Lebih cepat lagi ketika mau membuka auratnya, lebih cepat lagi. Dapat followersnya lebih cepat lagi. Nah itu. Nah, sehingga lebih banyak dosanya di situ. Sampai bosan kita. Pengen cepat-cepat kembali ke pondok walaupun di pondok nggak ada tik. Gitu. Nah, jadi apa? Bersyukur kalian. Nikmat itu nggak didapatkan oleh mereka yang di luar sana. Nah, oleh karena itu maka di sini ulama yang amil, ya. Itu nggak cukup, tapi diperlukan untuk membayar zakatnya. Likulli shay'in zakah, zakatul ilm nashruh. Segala sesuatu itu ada zakatnya. Zakat itu pembersih gitu. Maka zakatnya ilmu yang kita miliki itu adalah disebarkan, diajarkan. Nah, tapi diajarkan itu harus lillahi. Jadi karena Allah, bukan karena uang. Nah, coba lihat Abuya Hasan Baharun pertama kali mendidik anak-anaknya itu meyakinkan seyakin-yakinnya bahwasanya sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, ketika seorang itu sudah berbentuk tubuhnya, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, maka saat itulah Allah berikan nyawanya. Ketika Allah berikan nyawanya, Allah juga catat untuknya dari mulai dia lahir, umurnya berapa sampai dia meninggal, kejadian apa saja yang akan terjadi, kemudian rizkinya, jodohnya, itu sudah ada. Tapi kita dipermainkan oleh setan terkait dengan rezeki. Entah gimana ya, orang itu harus kerja ya, orang harus ini ya, harus dibikin takut sama setan. Padahal sudah ditentukan Allah Ta'ala. Perempuan terkait dengan jodoh ditakut-takuti, nanti gimana kalau dimadu, gimana kalau dicerai, gimana, ngapain? Sesuatu ditentukan.
Kalau bukan waktunya dan ketentuannya tidak akan terlaksana. Yang besar itu memikirkan masa depan, itu malayakni itu. Itu malayakni yang paling besar, itu memikirkan masa depan. Masa depan itu bukan urusan kamu. Masa depan itu urusan di siapa? Allah. Apalagi masa depan yang terkait dengan dunia, terkait dengan rezeki, terkait dengan mati. Nanti aku matinya di mana ya? Nanti matinya aku karena apa ya? Aku matinya gimana? Muda apa tua ya? Nah, itu bukan urusan kamu itu. Ngapain mikirin itu? Mikirin itu akhirnya sumpek. Gimana mau ngafal? Gimana mau tahajud? Gimana mau baca Quran? Kalau semua kita punya pikiran semacam itu, akhirnya was. Nikmat gak hidup semacam itu? Kenapa? Karena dia tidak mengikuti ajarannya Nabi. Nggak senang akhirnya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW sudah menjelaskan bahwasanya rezekinya sudah ditentukan, jodohnya sudah ditentukan. Harusnya kalian itu tidak terombang-ambingkan dengan ketakutan dan rasa was-was di dalam diri yang memang ditimbulkan oleh setan itu. Nanti jodohku siapa ya? Orang mana ya? Kalau aku melihat setiap hari di kacaku, alisku nyambung, berarti orang dekat dong. Ada lagi yang nggak nyambung, berarti orang jauh dong. Berarti jangan berharap deh, kalau sudah jauh berarti pasti orang jauh, nggak mungkin dari dekat. Diombang-ambingkan, dipermainkan. Ngapain? Harusnya logikanya sama seperti ini. Kalian berada di pondok dakwah, dapat makan berapa kali? Ya kali kan? Ada di antara kalian yang pernah berdoa, ya Allah, besok pagi berikan aku makan ya Allah, sarapan ya Allah. Ada? Kenapa? Asalkan kamu hidup, asalkan kamu sehat, pasti kamu makan besok pagi. Asalkan kamu hidup, asalkan kamu sehat, asalkan kamu usaha, pergi untuk mengambilnya, pasti kamu makan besok siang. Tinggal gimana caranya? Tinggal pada waktunya makan, yang piket sudah mengambil nasinya, apa yang kalian lakukan? Tinggal ngambil piring, naruh piring, diambilkan sama ketua kamarnya dan sebagainya. Dia tuh makan sama-sama, selesai. Sehingga apa? Nggak perlu kalian tuh berdoa, nggak perlu kan? Ada yang perlu doa? Apalagi baca Yasin, semoga besok dapat makan 3 kali gitu. Nah, kenapa kalian berdoa semacam itu? Aneh kan? Bedanya apa? Bedanya apa? Oh, ini lain Ustaz, ini kan urusan makan, ini urusan perut, ini urusan lain Ustaz. Sama saja, apa bedanya? Ini ketentuan Allah, ini juga ketentuan Allah. Nah, oleh karenanya di antara sifat yang paling membedakan antara seorang yang dikasihi oleh Allah dengan orang yang tidak dikasihi oleh Allah Ta'ala itu adalah al-khawf. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walam yahzanun. Gak ada rasa takut. Diterjang, apa saja diterjang. Dia gak pernah tebang pilih. Dia gak pernah takut pada siapapun juga. Gak pernah takut pada keadaan. Jalan terus. Kenapa? Nah, karena dia merasa aman. Ada Allah, Allah ma'i, Allah nadiri, Allah syahidi, Allah nadiri, Allah qaribun minni. Ngapain kita takut? Ada yang lebih daripada Allah? Ada yang bisa mengalahkan Allah? Ada yang bisa membatalkan putusan Allah? Ada yang bisa merubah ketentuan Allah? Ngapain kita takut? Takut pada pocong? Ngapain? Pocong pun belum tentu ada, cuma di film doang. Nah itu. Jadi orang yang beriman itu gak pernah takut sama sekali. Innal mu'mina la yakhaf, kata Nabi Muhammad SAW. Innal mu'mina la yakhaf. Kalau kamu ada rasa takut, berarti kamu ada kurang keimanannya. Misalnya, ya, kalian berada di sini, ada Abu Yazin, ada Ustadz, ada guru-guru kalian. Tepat pas jam 12 malam Jumat Legi. Ada Habib Segaf, ada Abu Yazin, ada Habib Husain bin Agil, ya. Kalian ada di sini sampingnya Ustaz. Takut? Takut? Kenapa nggak takut? Ada Ustaz saja, ada Abu Yazin, ada Habib Husain bin Agil, ada Habib Ali Baharun. Kalian nggak takut? Gimana kalau ada Allah? Ini makhluknya Allah, ini hambanya Allah. Ini yang mengenalkan kalian kepada Allah. Gimana kalau ada Allah? Paham? Jangan pernah merasa takut. Jangan pernah merasa takut sama sekali. Makanya yang kalian harus lakukan itu adalah mendekatlah
dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Tahu kan? Dekatkanlah, mendekatlah kepada Allah. Berarti itu usaha. Sama seperti kalau kita melempar batu, sasarannya itu sebuah bundaran misalnya, atau sebuah lubang misalnya. Kalian kan harus melempar sesuai dengan jauhnya lubang itu. Kita perkirakan bagaimana caranya supaya pas masuk ke lubangnya itu. Kalian harus lakukan itu. Gimana caranya? Cari, pantik, berusaha, berupaya untuk mencari ridhonya Allah. Dan kalian yang ada di sini dan kalian yang ada di luar sana sama saja kesempatannya. Oh, saya nggak bakal bisa jadi wali. Kenapa? Karena saya orang Madura misalnya. Emang orang Madura nggak ada walinya? Banyak tahu. Saya nggak bisa jadi wali. Kenapa? Karena saya orang Sunda. Emang orang Sunda nggak ada walinya? Banyak. Coba sebutkan apa yang bisa mencegah kalian itu menjadi wali apa? Soalnya saya perempuan nggak ada wali. Banyak. Soalnya saya pernah haid. Orang pernah haid nggak pernah jadi wali? Ada. Soalnya saya pendosa. Ada pendosa yang nggak jadi wali? Banyak. Saya Ibrahim bin Adham dulunya pendosa. Sufyan bin Uyainah dulunya pendosa. Tapi kemudian jadi Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah dulunya pendosa. Kemudian jadi wali. Kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, ini masalahnya itu. Kalau beliau bisa, kenapa kita nggak bisa? Apa bedanya kita dengan mereka? Nah, jadi harusnya kalian itu punya komitmen dengan kita. Sama, ya. Nah, Ustaz itu besar kesempatannya. Ustaz ingat dulu ya, waktu seperti kalian masih umur itu. Ya, itu kalau sudah malam Jumat itu, ya. Jam 2 malam bangun. Untuk apa? Bersihkan masjid. Nyapu masjid. Itu setiap malam Jumat kita lakukan bersama orang dekat kita. Sudah itu malam Jumatnya selalu kita baca ijazah untuk bermimpi Nabi Khidir. Itu bukan cuma malam Jumat 1, malam Jumat kedua, malam Jumat 3, terus nggak ada bosannya sampai alhamdulillah kita mimpi Nabi Khidir. Nah, gitu. Nah, kan? Begitu pula ketika kita itu baca salawat, ketika kita baca Yasin 41 kali setiap minggu, 41 kali, nggak bergerak. Nah, jadi nggak kurang sedikit pun, kan apa gitu? Himmah, ada himmah. Nah, kalian sudah dikasih ijazah. Kapan Ustaz kasih ijazah untuk mimpi Nabi Allah Khidir? Berapa minggu yang lalu? 1 bulan yang lalu. Kira-kira 1 bulan yang lalu lah gitu. Ada di antara kalian yang mengamalkan? Ada kalian di antara kalian yang mengamalkan enggak? Ada? Ada. Nah, ternyata adanya enggak keras, berarti dia enggak berhasil. Makanya nggak keras. Coba berhasil. Ada Ustaz? Berhasil dia. Nah, jadi ngomongnya saja sudah lesu, penuh dengan putus asa. Harusnya nggak putus asa karena mimpi Nabi Khidir itu nggak mudah. Mimpi Nabi Khidir itu bukan seperti mimpi ketemu sama Bapak Jokowi gitu, atau Bapak Menteri. Walaupun dia mulia, sulit untuk kita temui, tapi bertemu dengan Nabi itu lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Ketemu artis sulit, ketemu ulama yang terkenal sulit kan? Nah, Ustaz juga heran. Ustaz ketemu sama orang ketemu sampai nangis. Ngapain nangis? Apa ya, ada yang menakutkan dari diri Ustaz itu ngelihat Ustaz kayak ngelihat pocong atau gimana gitu. Ustaz heran juga gitu. Ketemu Ustaz selfie. Ngapain gitu? Ustaz nggak nyangka juga loh. Ustaz banyak yang tahu juga ya di luar sana gitu ya. Demi Allah, Ustaz nggak suka, ya, Ustaz nggak senang gitu. Nah, nggak bebas jadinya diketahuin orang. Paling datang bib minta doa. Akhirnya apa? Husnudzon kepada Ustaz, padahal Ustaz husnudzon pada mereka. Jadi Ustaz jadi ketawa aja, kesian, dia tertipu. Gara-gara Instagram tertipu, gara-gara TikTok tertipu gitu. Nah, jadi yang terjadi seperti itu. Nah, jadi kalian harus paham bahwasanya semua di dunia ini tujuannya cuma satu. Bagaimana sekiranya kalian itu dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, disenangi oleh Allah. Itu aja. Nggak ada tujuan lain. Cuma caranya banyak. Kasih cobaan. Badan kamu gemuk. Setiap hari berkirim mau makan, takut gemuk, nggak makan lapar.
Setiap hari muka itu kesian banget, dipoles terus. Itu kan ujian Allah. Ujian Allah. Padahal kalau hemat Ustadz ya, wallahualam apa salah pandangan Ustadz dan sebagainya. Ustadz paling nggak senang kalau sama Ustazah misalnya pakai dandan sampai minor itu, Ustadz nggak senang. Apalagi di atas matanya kasih apa namanya? Sido. Itu seperti dipukul orang tuh, bengkak. Kenapa? Karena sudah cantik, sudah bagus. Jadi nggak perlu dipermak lagi. Nanti nggak? Nah, jadi kalau istrinya cantik, ya nggak perlu dipermak lagi. Cukup dibedai dikit aja, dikit aja. Sudah merah kok, sini udah merah, hidungnya udah mancung. Nah, kalau sumpah dipaksakan, akhirnya jelek. Gitu. Makanya apa nggak kebalik tuh perempuan pikirannya itu? Ustaz selalu pikir begitu gitu loh. Aneh gitu. Orang biasa-biasa aja cakep sudah bikin begini ngapain? Akhirnya paling takut sama hujan lagi. Kenapa? Anda pikir takut hujan itu tahu gimana? Nggak taunya takut menetes di wajahnya. Karena kalau sudah netes wajahnya terus sering langsung. Yang sininya putih, sininya hitam. Kalau kita itu mau ya cantik dohir batin, cantikkan hati kita, jadilah solihah. Bangun malam, kalau kalian bangun malam itu dipermak sama cahayanya Allah, wajahnya itu dipermak sama cahayanya Allah, sehingga setiap pagi itu para ulama dan aulia yang mendapatkan izin daripada Allah Ta'ala, mereka merasa heran dengan mereka yang bangun malam. Kenapa? Tampak wajahnya itu bercahaya. Itu bikin cantik itu. Ya Allah, anak kenapa sih nggak bosan-bosan anak mandang wajahnya? Nah, itu karena ibadah, karena aura taatnya itu keluar di muka, di wajah. Ini nggak kalian terus poles terus, habis minta lagi sama abahnya, habis kirimin duit ya. Nah, coba kita buat sedekah berapa itu? Paling murahnya berapa? 10.000? Nggak ada 10.000. 100.000. 100.000 untuk berapa bulan? Apa tergantung? Kalau musim panas cepat. Kalau musim panas cepat habisnya. Kalau musim hujan, apa tergantung malam Jumatnya? Nah, jadi nasihatnya Ustadz ya, kalian itu jangan mau ditipu oleh sang penipu. Siapa sang penipu? Banyak, tapi paling besarnya sang penipu itu iblis, setan. Nah, di antaranya mereka itu adalah perias, itu penipu itu. Karena bikin orang jadi pangling gitu. Akhirnya penipu kan dia. Ya Allah, pangling ya, masa ini sebulan sih gitu. Karena pangling aja mau dibilang pangling, emang enak, emang kau jelek sampai aku sekarang dipanglingin. Kan kamu senang dipanglingin kan? Aku jadikan kamu sampai pangling, orang semua pangling, kesian. Jadi itu penghinaan itu namanya. Harusnya bikin cantik, itu bagus, tidak bikin cantik. Jadi kamu itu orang tahu kamu ya, cuma dibikin cantik, lebih cantik gitu. Yang kurang sempurna disempurnakan, alisnya kurang ditambahi. Nah, itu jadi kan lebih bagus gitu ya. Oh ini enggak, alisnya dicukur semuanya, bikin alis di atasnya begini. Nah itu. Jadi jangan mau ikut model-model yang kayak begitu, jangan mau gitu. Ikut Sayyidina Khadijah, ikut Sayyidina Fatimah Zahra gitu ya. Mereka itu cantiknya itu dohir batin. Karena apa? Dimulai dari batinnya, bukan dimulai dari dohirnya. Kalian dimulai dohirnya, batinnya nggak diperbaiki, akhirnya dohirnya itu cepat hilang. Akhirnya yang ada itu keluar uang lagi, beli bedak lagi. Nggak cocok, kayaknya kurang cantik deh, beli lagi yang lebih mahal. Sama saja ceritanya. Nah, jadi coba lihat badan kamu, muka kamu. Berapa tahun kamu poles? Berapa tahun kamu poles? Dari umur berapa? Ada hasilnya? Coba hasilnya apa? Ustaz mau tanya, hasilnya apa? Aneh kan? Aneh kan? Bisa jawab? Hasilnya apa?
Ya kita kan berbuat sesuatu kan pasti ada hasilnya. Kalau nggak ada hasilnya kita nggak mau kan? Mau berbuat sesuatu yang tidak ada hasilnya? Nah, saya mau tanya, hasilnya kamu bedai wajah kamu itu apa? Apa? Hah? Glowing, terasa? Glowing? Terasa? Kalau nggak terasa glowingnya berarti harus beli yang lebih mahal lagi. Kalau nggak terasa juga, yang lebih mahal nggak terasa juga, beli amplas saja. Nah itu makanya min husni Islamil mar'i, lihatnya itu senang. Ya Allah, kenapa sih anak nggak jemu-jemu melihat, memandang wajahnya? Pengen seperti itu? Caranya perbaiki hati kamu. Jangan pernah ada benci sama orang. Lalu berperilaku yang baik. Ngomongnya lembut, tertawanya lembut, enggak terbahak-bahak begitu. Karena apa? Cantik dia, tapi terbahak-bahak, kaget orang dengarnya. Ini ketawa apa gitu? Jangan-jangan ini malampir lagi. Ayo. Nah, ngerti nggak? Akhlaknya yang baik, hatinya yang bersih, gitu. Orang jadi dulu ada di Pondok Putri ya, saya punya murid dulu. Orangnya Masya Allah, hatinya bersih, akhlaknya baik, nggak pernah ganggu orang sama sekali. Di kamarnya itu semua orang senang. Ya, kalau dia di jalan, hampir mata itu melihat terus, nggak kedip matanya. Ada, pernah di sini ada, gitu. Nggak saya sebutkan, Syarifah dia. Dia sudah kawin sekarang, Masya Allah, berkatnya dia salihah, dia dapat orang suami yang Masya Allah juga, gitu. Orang besar, orang alim. Nah, jadi bagaimana kamu ke depan, ya? Bagaimana wajah kamu, bagaimana penampilanmu, bagaimana nasibmu, itu semua tergantung pada kamu. Tergantung kepada kamu bagaimana nurut kamu kepada Allah Ta'ala, bagaimana ketaatanmu kepada Allah Ta'ala, bagaimana syariatmu kepada Allah Ta'ala, itu. Kenapa? Saya mau tanya, yang bikin orang itu senang melihat wajah orang lain itu siapa? Yang bikin wajah itu berubah jadi bercahaya, jadi enak dipandang, nggak bosan memandangnya siapa? Yang bikin glowing itu beda apa siapa? Semuanya jawabannya Allah. Kenapa kita cari ke beda-bedanya itu? Kayaknya nggak cocok. Kenapa? Udah berapa bulan masih nggak glowing, malah keluar jerawat lagi. Itu yang terjadi. Nah, sekarang Ustaz bedain. Ustaz mau tanya gitu loh, ya. Laki-laki nggak ada urusan mereka itu sampai kulit anda gimana sekarang ini gitu loh, sudah glowing nggak gitu loh, kan nggak ada laki-laki gitu kan, sehingga mereka itu nggak ada yang pakai bedak gitu ya, nggak ada yang pakai bedak. Wallahualam, kalau semua ada ya mungkin nggak tahu Ustaz, wallahualam. Tapi yang Ustaz tahu, laki-laki semacam Ustaz dan rekan-rekan Ustaz, sejawat Ustaz nggak ada gitu loh. Nah, nggak tahu kalau artis, wallahualam gitu ya, tapi kalau kita itu enggak gitu. Nah, jadi kenapa? Bukan urusannya. Ngapain? Buat apa? Gitu loh. Sesuatu yang nggak penting gitu loh. Nah, tapi kamu lebih mementingkan yang semacam itu. Kenapa? Setan itu pengen kamu itu memperhatikan dohir saja, batinnya dilupakan. Sehingga kamu ingin tampil secantik mungkin, tapi kamu lupa bahwasanya ada sebuah pandangan yang bisa merubah semua harapan kamu, yang bisa melaksanakan semua harapan kamu. Pandangan siapa? Allah. Manusia mandang nggak bisa berubah. Orang lihat kamu cantik, tapi ucapan dia kamu itu cantik tidak akan menjadikan dia itu cinta pada kamu. Ucapan dia kamu itu cantik tidak akan menjadikan dia itu jodohmu. Kenapa? Yang menentukan jodohmu itu siapa? Allah. Yang menjadikan dia itu dipuji siapa? Allah. Semuanya Allah. Kenapa kita lewat orang? Langsung aja pada Allah. Langsung aja pada pokoknya. Jangan lewat wasilah-wasilah gitu. Nah, gitu loh maksudnya Ustaz. Nah, harusnya saat anak ini kan pakai bedak bukan untuk mengglowingkan diri atau mengglowingkan pipi, tapi saya pakai bedak itu biar seger. Nah, gitu loh. Ya kan? Iya tah? Enggak? Iya. Nah, itu lebih bisa menutup aibnya perempuan. Daripada kamu pakai bedak. Kenapa pakai bedak? Gitu loh. Untuk bikin glowing saat gitu. Nah, kalau dia bilang untuk bikin glowing, sudah glowing dah.
Tunggu berapa bulan glowingnya? Nah, gitu. Nah, jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, jadi kalau mau cantik gimana caranya? Bersihkan hati, jangan pernah benci kepada orang lain. Lalu semua anggota badan ini harus bertakwa kepada Allah. Jangan ganggu orang lain, jangan mengambil haknya orang lain, jangan melihat dengan cara-cara yang tidak dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Niscaya semua badan kamu itu akan cantik. Mata kamu akan indah, hidung kamu akan indah, pipi kamu akan indah, semuanya indah. Dipastikan itu, pastikan. Saya pernah melihat seorang suami ya, dia itu terkenal ya, istrinya itu cantik sekali. Saya nggak pernah lihat, tapi saya dengar memang istrinya terkenal cantik karena yang minta itu banyak. Tapi dia termasuk beruntung karena dia dapat istri yang semacam itu. Rambutnya pirang, kulitnya putih kemerah-merahan tanpa ada pemerahnya ya, asli maksudnya. Bibirnya merah, mungil. Katanya sih, saya nggak pernah lihat gitu. Katanya begitu. Pokoknya cantik banget. Nilainya itu 9 atau 10. Nah, suatu waktu saya pernah berjumpa dengan dia. Suami mengatakan, demi Allah, kalau semua istri anda telanjang sekarang ini, anda nggak hasad sama sekali. Coba lihat. Kecantikannya itu tampak tidak cantik kepada suaminya. Walaupun dia dalam keadaan telanjang, sudah maksimal sudah. Menggodanya sudah maksimal, tapi tidak menggoda sama sekali. Kenapa? Karena kemaksiatan. Tapi ketika seseorang istri biasa-biasa saja wajahnya, tapi ketaatannya itu loh, nggak ada orang itu yang bisa menolak kebaikan itu, nggak ada yang bisa, nggak ada. Makanya Nabi SAW mengatakan, adbi isayyi al-hasanah tamhuha. Kalau ada orang yang jelek kepada kita, berperilaku jelek kepada kita, baiki. Nggak ada orang yang bisa menaklukkan kebaikan itu, nggak bisa. Pasti kebaikan itu menaklukkan. Ngerti ya? Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan tamhuha, pasti akan menghapusnya, akan merubahnya yang tadinya jelek akhirnya jadi bagus. Nah, coba lihat, dia wajahnya biasa tapi akhlaknya baik. Akhlaknya yang baik itu mengikat hatinya. Sehingga lihat bagaimana Imam Ali mengatakan pada Sayyidatuna Fatimah Zahra, "Galia Fatimah, jangan engkau terlalu baik kepadaku, karena kebaikanmu itu mengikat hatiku." Ngerti nggak? Sekarang kamu punya teman, tapi jangan kakak adean ya. Kamu baiki. Dia perlu apa? Aku mau ngantri, tapi aku mau badakan, tapi aku mau pergi. Sudah, aku yang badakan, kamu yang pergi sana. Mau makan, aku yang siapkan. Mau tidur, aku siapkan. Bangun tidur, aku yang rapikan. Misalnya. Kira-kira kalau ada orang yang melakukannya untukmu setiap saat, setiap waktu, tanpa jemu, bagaimana perasaanmu kepada orang itu? Terikat kan? Nggak bisa lupa kan? Ingin membahas kebaikannya kan? Itu sifat manusia. Sifat manusia. Ngerti nggak? Jangan mau dibohong-bohongin sama setan. Setan itu ngajarkan yang bikin kita itu jadi bosan. Bentak-bentak, marah-marah. Emang senang orang? Ada orang senang dimarahi? Sebutkan, ada di dunia satu orang, saat aneh ini punya orientasi, punya cita-cita dan harapan. Apa cita kamu? Pengen dimarahi orang. Ada? Nggak ada. Jangan mau dengar apa kata setan itu. Marahi, biar nggak biasa dia, marahi. Jangan mau, jadi ikuti. Apa kata Rasulullah? Ketika datang beberapa orang sahabat Nabi, datang kepada Rasulullah minta dibayat. Gala la taghdab. Datang lagi, la taghdab. Ausini ya Rasulullah, dengan yang lainnya. Gala la taghdab. Cukup. La taghdab. Jangan marah. Karena apa? Kalau sudah marah itu berarti ikuti setan. Kalau ikuti setan udah tampak jeleknya itu kelihatan. Siapa sih yang suka dimarahi? Nggak ada yang suka dimarahi. Nah, oleh karena itu, jadi sifat-sifat yang diperintahkan oleh setan jauhi. Dan kita berinteraksi dengan Allah. Bangun malam, baca Quran, nangis bersama Allah, nikmati kesedihan kita bersama Allah. Ketemu wajah orang lain udah. Nah, gitu. Itu yang harus kalian lakukan. Jangan melakukan sesuatu yang sia-sia, tidak ada. Jadi tidak ada satupun yang kita lakukan, baik kepada manusia maupun kepada kita sendiri, kecuali niat kita adalah mendekatkan diri kepada Allah. Anda ingin buktikan, Anda orang bersyukur pada Allah. Anda ingin buktikan bahwasanya aku adalah hamba-hamba Allah yang benar.
Aku ingin buktikan bahwa aku yang paling perhatikan oleh Allah Ta'ala. Nah, gitu. Dan pikiran kamu itu seperti itu. Nggak ada yang patut untuk dicari cintanya melebihi daripada Allah. Karena Allah yang memberikan semuanya. Allah yang memberikan semuanya. Kita dapat senangan, siapa yang memberikan senangan itu? Kita mendapatkan kepuasan, siapa yang memberikan kepuasan itu? Kita berikan nyawa, kita diberikan kesempatan, kita semuanya yang berikan Allah. Kalau kita memantik perhatiannya suami, kita mencari perhatian suami, apa yang kita dapatkan dari suami? Apa? Bahkan kalau kita hitung-hitung, ya mungkin banyak menyusahkan suami itu. Karena saya cinta kepada suami, hanya mikir, sumpah, cemburu dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah, coba, aku cinta pada suami karena Allah yang merintahkan kita mencintai suami. Semuanya kembali pada Allah. Maka karena Allah, dia pergi karena Allah. Dia di luar karena Allah yang menentukan. Dia jauh dari kita karena Allah yang menentukan. Takdirnya seperti itu sudah. Dia enggak merasa terganggu hatinya. Tetap saja bersama Allah. Karena yang dicintainya bukan dia, tapi Allah. Dia cuma batu loncatan, dia cuma jembatan, dia cuma media. Gitu loh. Kalau kalian sudah punya sifat seperti itu, bukan kalian yang mengejar-ngejar suami, tapi suami kalian ngejar kamu. Sekarang kan banyak ceritanya. Suami itu kadang-kadang menyuruh istrinya sudah pakai cadar, sudah buka cadarnya kan. Kalau semama kamu itu bisa punya sifat yang semacam itu, tanpa kamu minta, dia nggak mau kamu keluar. Dia nggak mau dilihat oleh siapapun juga. Karena apa? Karena cintanya utuh untukmu. Kebaikan itu sangat mengikat. Lihat bagaimana Sayyidatul Fatimah Zahra. Penampilannya glowing. Pakai bedak apa emangnya? Glowing. Nggak pernah dia saunaan, nggak pernah olahragaan, nggak pernah. Tapi yang pasti badannya Sayyidatul Fatimah nggak gendut, perutnya nggak buncit, nah, nggak seperti balon. Kalau digoyang juga, gitu. Enggak, padat, bagus Sayyidatul Fatimah. Nah, kalian kalau nggak seperti itu, berusaha untuk menjadi seperti Sayyidatul Fatimah. Kenapa kamu olahraga? Ingin seperti Sayyidatul Fatimah. Kenapa kamu suka mandi? Kenapa kamu suka bersih-bersih? Ingin seperti Sayyidatul Fatimah. Nah, gitu loh. Nah, jangan itu loh, seperti artis itu yang di TikTok itu loh. Jangan. Tapi Sayyidatul Fatimah, semoga berbeda Sayyidatul Fatimah. Lihat Sayyidatul Fatimah. Penampilan biasa saja. Bajunya itu penuh dengan tambalan. Nggak ada emasnya, nggak ada cincinnya, nggak ada gelangnya, nggak ada kalungnya. Sederhana sama sekali. Dia itu menumbuk juga. Dia menggendong bayinya. Nangis, kadang berhenti dulu. Dia itu menumbuk, didiamkan dulu anaknya. Sederhana. Tapi lihat bagaimana Sayyidina Ali. Terikat betul kepadanya. Sampai dia mengatakan, ya Fatimah, jangan engkau terlalu baik kepadaku. Karena kebaikanmu, demi Allah, sungguh mengikat hatiku. Nah itulah, itu yang harus kamu lakukan. Nah, jadi kesederhanaannya Sayyidah Fatimah Zahra, apalagi pas malam pertamanya, begitu indah. Gak ada malam pertama seperti malam pertama Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga pantas kalau anak cucunya itu banyak para ulama, banyak para aulia, banyak para pemberani, banyak para mujahid, banyak para mutasaddiq, banyak para shaim, banyak para akhlak yang baik, semuanya dari mereka. Waktu malam pertama akan dilalui oleh Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa yang dilakukannya? Salat. Sayyidina Ali masuk ke kamarnya, Sayyidah Fatimah lagi salat. Maka ikut salat juga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali salam, Sayyidina Fatimah belum salam. Begitu Sayyidina Fatimah salam, belum sempat menyapa, langsung sholat lagi. Tunggu lagi. Begitu salam, belum sempat lagi nyapa, langsung takbiratul ihram lagi. Akhirnya Imam Ali sudah ngomong, sebelum salam sudah ngomong duluan, Sayyidina Fatimah, boleh aku bicara? Belum salam masih. Takut sampai takbiratul ihram lagi itu maksudnya. Imam Ali juga bertanya, malam ini malam apa ya? Gitu. Malu dia mau bicara ini malam pertama gitu, ya kan? Malam-malam yang aku nantikan dari semenjak dahulu. Gitu. Malu. Tapi begitu dikatakan malam ini malam apa ya Fatimah? Gitu. Apa kata Fatimah? Justru
Karena aku bersyukur mendapatkanmu, aku akan sholat pada Allah Ta'ala. Apa kata Sayyidina Ali? Kalau begitu yang pantas untuk bersyukur telah mendapatkan pasangan sepertimu bukan kamu, tapi aku yang pantas bersyukur pada Allah. Akhirnya Sayyidina Ali terus sholat sampai subuh. Mereka berdua sholat pada Allah. Nah, itu bentuk syukur itu seperti itu. Siapa yang berikan suami yang semacam beliau? Allah. Sehingga Pak harus jaga. Allah yang memberikan semuanya. Allah yang memberikan kepuasanku. Sehingga Pak jangan sampai aku melanggarnya, melanggar perintahnya. Nah itu yang dilakukan oleh Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak mudah, ya. Karena menjaga perasaan, ya. Nah, itu sulit sekali. Karena Allah Ta'ala itu memberikan cobaan itu bukan cuma satu segi, banyak segi. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Orang tua kita cobaan, anak kita cobaan, saudara kita cobaan, badan kita cobaan. Semua yang berinteraksi dengan kita cobaan, semuanya cobaan. Ingin tahu bagaimana perasaan kita? Allah yang menentukan. Nggak ada satu orang pun yang berbicara di depan kita kecuali Allah yang berkehendak. Bagaimana kita responnya? Kan seperti itu. Kalau dikasih sakit, gimana kira-kira respon kamu? Kalau dikasih dalam keadaan kamu tidak bisa menggapai apa yang kamu harapkan, gimana kira-kira respon kamu? Itu kan cobaan Allah Ta'ala. Dilahirkan dalam keadaan hitam, setiap hari ngaca, bosan terus. Sampai-sampai kalau bisa, kalau mau, kalau tidak dosa, aku pecahkan kaca itu. Dari saking nggak sukanya lihat kaca, ada aja sudah sembuh di sini, keluar jerawat di sini. Nggak sesuai dengan harapan. Nah, itu manusia, cobaan. Nanti dapat suami, ya Allah, suami yang aku dapatkan seperti aku idam-idamkan dulu. Aku pernah berdoa, ya Allah, semoga aku dapat suami seperti Ustadz itu misalnya. Nggak dapatnya kebalikannya. Ustadz itu cara ngomongnya lemah lembut, ini nggak kasar terus. Kalau masuk gedor-gedor bu, pintunya. Pintu masuk, bikin kopi, bikin ini. Seakan-akan pembantunya. Tapi yang menggerakkan dia itu ngomong gini, ngomong gitu, yang menentukan dia jodohnya ini dan itu adalah sasarannya siapa? Yang dicoba siapa? Kamu. Semuanya kamu. Makanya kan di sini nih macam-macam. Faham? Kalian nggak bakal tahu apa yang akan kalian hadapi nanti. Bisa jadi seperti orang tua kalian yang kalian lihat sekarang ini, saksikan. Kadang-kadang berantem, kadang-kadang begini, ada yang bercerai, ada yang begini, sebagainya. Bisa jadi lebih parah. Bisa jadi lebih baik. Bisa jadi nggak seperti yang kalian harapkan, lebih baik semuanya. Semuanya ditentukan Allah dan itu yang terbaik buat kamu. Nah, oleh karena itu, kalau kamu itu ingin baik terus, jangan ada salah. Tahu kan, kalau nggak ada salah, kamu murid Ustaz, nggak pernah salah. Saya mau hukum gimana? Mau hukum gimana? Sehingga apa? Karena semua harus menjalani ujian. Ustaz kasih ujian, tapi ujiannya itu untuk mengetahui seberapa tinggi derajatnya, sehingga aku tambah lagi derajatnya. Kenapa? Nggak ada jalan untuk memberikan suatu kesusahan, kesengsaraan itu nggak ada jalan. Nah, tapi Allah Ta'ala itu harus mengujinya, karena dia harus naik derajatnya, harus terhapus dosa-dosanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kalian itu tidak dibina, kalian tidak mujahadah, kalian tidak mondok di pesantren, bagaimana mungkin kalian bisa mendapatkan cintanya Allah? Dalam keadaan manusia tambah banyak akhlak mulia dilaksanakan dan diterapkan, tambah banyak ilmu kebodohan. Nah, sekarang tambah kurang ilmunya, tambah banyak orang jahatnya, tambah banyak orang tidak baiknya, tambah banyak orang yang tidak berakhlak, tambah banyak orang yang tidak bersyukur, tambah banyak orang yang sombong, tambah banyak orang yang iri, tambah banyak orang yang dengki. Nah, kalian harus lebih kuat karena kalian menghadapi mereka semuanya. Tapi karena kalian dibina di pondok, sehingga kalian itu selalu ingat, kun ma'al khalqi ka'anna khalqa. Jadilah kamu itu bersama makhluk seakan tidak pernah ada makhluk, yang ada Allah dan kamu. Ini semuanya itu didikte Allah. Mereka itu nggak bersalah, Allah yang gerakkan semuanya gitu. Nah, jadi yang dilihat Allah, bukan lihat dia gitu. Tenang, enak, senyum aja. Ini saudara saya, ini kerabat saya, dia begini karena setan ingin menguji aku, ingin memberikan aku pahala, kesempatan mendapatkan ridha Allah. Mau marah kita? Mau marah? Nah, kenapa kita nggak marah? Karena kita tahu hakikatnya.
Di mana kita tahu hakikatnya? Ya di pondok pesantren. Diajarkan yang semacam itu oleh para guru-guru kalian. Nah, oleh karena itu sabar ya, dan kalian harus bersyukur pada Allah Ta'ala karena kalian berada di pondok dibina dan diajari terkait dengan teori yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Supaya kita menjadi jiwa yang bersih, jiwa yang lunak, jiwa yang terdidik, dan nantinya kita bisa mendidik orang lain. Itu tujuannya. Nah, oleh karenanya kalian itu adalah manusia yang paling dibenci oleh setan. Jangan jadikan setan itu teman kalian. Kenapa? Karena sudah dijelaskan oleh Iblis ketika ditanya oleh Nabi SAW ketika berdiskusi dengan Iblis. Iblis, orang yang paling kau benci itu siapa? Kamu. Dengan pasti dia mengatakan kamu. Dan siapa saja yang membantu kamu, itu paling aku benci. Nah, seneng gak dibenci sama setan? Seneng gak? Nah, kalau kamu senang dibenci sama setan, kenapa? Kenapa? Karena dengan kamu itu dibenci sama setan, berarti kamu itu termasuk yang berada di dalam golongannya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ah, oleh karena itu pertahankan. Jangan berubah. Ayo, siap semuanya? Nah, mujahadah minggu ini. Kita semuanya ingin menerapkan wasiatnya Nabi. Apa wasiatnya Nabi di dalam pelajaran sesi ini? Apa? Datang sahabat Nabi, ya Rasulullah, aku ingin membaiat diriku. Apa? La tagdab. Ya Rasulullah, ausini. Apa? La tagdab. Nah, jadi 1 minggu ini nggak boleh ada marah. Di pondok nggak boleh ada marah. Nggak boleh melakukan sesuatu tindakan, ucapan karena marah, nggak boleh. Pokoknya sekarang marah karena apapun nggak boleh marah. Walaupun malah karena kebaikan nggak boleh, karena mujahadah lagi. Ya, lagi mujahadah dulu. Karena sekarang kalian masih belum bisa membedakan antara yang baik sama yang buruk. Nah, nanti kalau sudah bisa membedakan, kalau marah karena Allah itu bagus. Tapi kalau marah karena hawa nafsu itu tidak bagus. Tapi sementara ini, pokoknya marah karena Allah, teman-teman, jangan marah dulu. Seminggu aja, seminggu. Kullu atin gorib, seminggu. Kalau lewat 24 jam yang pertama, 24 jam yang kedua. Siap? Bangun tidur, senyum. Sakit gigi, banyak jigongnya, tetap senyum. Nah, gitu. Nanti kalau mau dicoba-coba nggak apa-apa. Kan ini saudara kamu yang ingin membantu kamu. Jigongan deh. Ingat fasgab, la tagdab. Siap semuanya? Ayo, semuanya berjanji pada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berjanji selama 1 minggu ke depan untuk tidak marah. Ya Allah, bantulah kami untuk melaksanakannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, tahu sendiri kan, nggak ada sanksinya. Nah, cuma kalau orang janji sama Allah lalu dilanggar, gimana mau dicintai sama Allah? Yang bisa memantik ridhonya Allah itu, cintanya Allah itu adalah yang berusaha mencari cintanya Allah. Nah, caranya gimana supaya tidak marah? Saya kasih teorinya. Ya, saya kasih teorinya. Yang pertama begini. Orang marah itu nggak bagus loh mukanya. Gitu ya. Ada orang marah bagus mukanya? Sampai Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kamu mau tahu setan itu kayak apa, lihatlah kamu ketika marah. Pernah lihat orang marah? Rambutnya berdiri-berdiri gini, matanya mendelik, ya, merah mukanya, itu uratnya tampak itu.
mulutnya udah nyerocos kata orang Jawa itu, ya kan? Mulai itu tangannya sebagainya, itu orang marah. Kalau mau lihat setan, paling persis setan itu udah manusia ketika marah. Nah, jadi kalau dia pengen deh lihat setan saya, ketika marah foto. Nah, nanti kalau saya foto, taruh di ini, di apa? Mading. Setan Sylvia. Setan Khadijah, setan Fatimah, gitu loh. Oke? Siap? Nah, jadi nanti biar kita carikan apa CCTV yang bisa mutu, plep gitu. Jadi kalau ada yang marah, langsung kelihatan. Nanti langsung ditaruh di mading situ gitu. Jadi ingat kesempatan, ya, badakan langsung mendahuluin. Dia marah, jangan marah. Nah, terus gimana kalau gitu? Balas juga, balas. Kalau dia cerdas, kenapa nggak cerdas? Cerdas, bikin balas juga. Tapi jangan waktu itu juga. Kalau waktu itu kan hawa nafsu, marah berarti, tidak boleh. Oh iya, aku nggak marah. Aku masih ingat sama pesannya Ustaz Segaf. Tunggu nanti di lain waktu. Ya. Kita mau jemur pakaian nih. Ya, mau jemur pakaian, pura-pura jatuh. Ya Allah, minta maaf. Basah semuanya. Minta maaf ya, minta maaf. Katanya Ustaz Segaf, la takdzub. Oke, siap. Tapi lebih baik cari selamat. Jangan coba-coba sama orang lain. Udah. Kalau coba-coba orang lain, pasti orang lain akan mencoba kalian. Ya. Tapi kalian kalau tidak mencoba orang lain, insya Allah. Nah. Jadi mulai sekarang ingat ya, jangan cubit-cubit yang di sebelah-sebelah. Nah, ingat. Kalau nggak mau dicubit juga, gitu. Apalagi sampai dijitak kepalanya, jangan. Jadi ingat, seminggu ini tidak ada marah. Ya, ingat. Itu yang pertama. Yang kedua, teori untuk supaya tidak marah. Ujarnya udah selesai, cuma satu aja. Nah, adakah manusia yang mungkin dia berbicara atau bertindak, ya, yang tujuannya itu bikin marah, sengaja? Nggak ada. Kalau ada, itu karena balas dendam dia. Karena balas dendam. Gitu. Nggak ada. Karena apa? Manusia tidak diciptakan dengan tujuan pengen dimarahi. Itu nggak ada. Nggak ada. Oleh karena itu, nggak ada orang yang membuat kita marah kecuali karena tidak sengaja. Ingat tuh. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Yang bikin orang itu tidak sengaja sampai membuat marah itu siapa? Saya mau tanya, siapa? Nah, disitulah makanya saya katakan, kalau semua dia itu mau sengaja misalnya, mau sengaja bikin marah, apakah sengajanya dia bikin marah tidak sampai melewati takdirnya Allah? Kalau dia itu sengaja mau bikin marah, berarti Allah tidak menakdirkan. Tapi kalau dia itu tidak sengaja, baru Allah menakdirkan, gitu tah? Dua-duanya dengan takdir, dengan masyiatillah. Jadi oleh karenanya kalau yang baik-baik kamu lihat orangnya, lihat Allahnya. Yang memberikan sesungguhnya Allah, taranya kita harus berterima kasih pada dia. Tapi kalau kita lihat atau dapatkan sesuatu yang buruk darinya, jangan lihat Allahnya, jangan lihat orangnya, tapi lihat Allahnya. Tapi yang pasti Allah berbuat seperti itu baik untuk kita. Kenapa? Karena tujuan Allah itu salah satu daripada tiga. Yang pertama, ingin menambah pahala kita. Yang kedua, ingin menghapus dosa kita. Yang ketiga, ingin mengangkat. Bagus nggak di antara tiga itu? Ada nggak bagus di antara tiga? Salah satu daripada tiga yang terjadi. Nah, ayo belajar ya sekarang. Kalau kalian sudah bisa menguasai diri kalian untuk tidak marah, pastikan diri kalian siap untuk menjadi seorang istri yang soleha. Kalau kalian tidak bisa menguasai diri kalian ketika marah, susah mau jadi soleha. Susah. Nah, dari sekarang ayo terapi. Untuk masih di pondok ada mujahadah. Nah, jadi kalau kalian berhasil seminggu, coba lagi 2 minggu, coba lagi 3 minggu, coba lagi sebulan. Alhamdulillah Ustaz sudah pernah menerapkan itu. Nah, karena itu adalah pesannya Abu Yahya Hasan.
Bersihkan hati kamu, terutama sifat marah kamu hilangkan. Ustadz dulu marahnya Ustadz itu luar biasa, temperamen orangnya. Nggak ada yang berani bangun Ustadz, nggak ada yang berani kecuali Al-Mukarramah yang berani. Setiap orang yang bangun Ustadz pasti marahi. Kenapa dibangun ya? Gitu. Ada orang melotot pada Ustadz, langsung Ustadz datang. Kenapa melotot kemana? Dulu jarang kelihatan Ustadz senyum tuh, jarang. Sekarang coba cari foto Ustadz yang nggak senyum. Nah, kenapa? Karena itu salah satu siasat supaya nggak marah. Gimana? Senyum. Karena Abu Yah berkata begini, Segaf, hilangkan sifat marahmu sampai kamu itu dalam keadaan marah tapi kamu bisa senyum. Berarti kamu berhasil. Lagi marah kita senyum. Berarti berhasil kita. Jadi artinya apa? Untuk menutupi marah kita itu kita tersenyum. Siap? Makanya nanti ada mujahadah lain. Jadi setelah kita marah kita akan senyum terus. Yang penting di depan orang, jangan sendirian. Kita minta pada Allah Ta'ala semoga sedikit demi sedikit akhlak kita sesuai dengan yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedikit demi sedikit akhlak kita mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Sedikit demi sedikit jiwa kita terbina sesuai dengan harapan Nabi Muhammad SAW. Sedikit demi sedikit kita akan bermimpi Nabi Muhammad SAW, bermimpi Sayyidatuna Khadijah, bermimpi Sayyidatuna Fatimah, bermimpi Sayyidatuna Ruqayyah, bermimpi Sayyidatuna Zainab, bermimpi Sayyidatuna Ummu Kulthum, bermimpi Sayyidatuna Aisyah, bermimpi Sayyidatuna Maimunah, bermimpi para istri Nabi, bermimpi para wali-waliyah. Sehingga dengan begitu kita dikumpulkan di dunia walaupun dalam keadaan mimpi, tapi di akhirat nanti bertetangga dengan mereka. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala man wa salafuna shalih. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Salatan tubashiruna biha Wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana Wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina yaumina hadza ila yaumil akhirah. Ya Rabbana tarafna